Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum teman-teman? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Pekan lalu Ustazah menjelaskan tentang materi menghindari akhlak tercela. Hari ini Ustazah akan mengulang materi akidah akhlak, yaitu membiasakan akhlak terpuji, menghindari akhlak tercela, dan tokoh-tokoh dari akhlak terpuji serta akhlak tercela. Baik, yang pertama Ustazah akan mengulang materi membiasakan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sifat ramah atau lembut. Ramah artinya baik hati, manis tutur kata dan sikapnya. Contohnya, berbicara dengan lembut atau ramah, baik dengan orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda. Sifat yang kedua yaitu hormat. Hormat artinya menghargai. Contohnya yang pertama mengucapkan salam. Teman-teman, kita biasakan ya apabila kita bertemu dengan ustadz-ustadzanya, saudaranya, atau teman-teman kita, biasakan mengucap salam. Yang kedua, menyapa atau tanya kabar. Apabila kita bertemu dengan ustadz-ustadzanya, teman-teman kita atau sanak keluarga, tidak ada salahnya kalau kita menanyakan kabar. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Teman-teman, kita harus bersikap sopan santun dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu rajin. Rajin artinya suka belajar atau bersungguh-sungguh. Contohnya yaitu yang pertama mengerjakan sesuatu sesuai dengan jadwal. Teman-teman apabila mengerjakan sesuatu diusahakan sesuai dengan jadwal di rumah ya, supaya kegiatan kita di rumah terkondisi dengan baik. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan. Supaya pekerjaan kita baik di sekolah maupun di rumah cepat selesai. Yang ketiga, tidak bermalas-malasan. Apabila kita mempunyai PR atau pekerjaan rumah lainnya, kita tidak boleh bermalas-malasan supaya cepat selesai juga. Yang keempat, selesai mengerjakan satu pekerjaan, lalu segera mengerjakan pekerjaan lainnya. Yang terakhir, semua pekerjaan harus dikerjakan dengan senang hati dan ikhlas. Apabila kita mengerjakan pekerjaan atau belajar, harus dengan senang hati dan ikhlas ya teman-teman. Insya Allah, Allah Ta'ala akan memberi kemudahan pada pekerjaan kita tersebut. Sifat yang keempat yaitu rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong. Contohnya, sesama teman kita semua sama. Sesama teman kita tidak boleh membeda-bedakan antara dia kaya, pintar, miskin, atau lain sebagainya ya. Karena semua manusia itu sama derajatnya di mata Allah Ta'ala. Yang kedua, saling membantu dengan senang hati dan ikhlas. Sesama teman, kita harus saling membantu ya teman-teman. Yang ketiga, apabila teman sedang bersedih, kita hibur mereka dan ikut senang apabila teman kita senang. Selanjutnya, sesama teman tetap menghormati dan tidak merendahkan. Meskipun umur kita lebih tua atau lebih muda, sesama teman kita harus tetap menghormati mereka ya. Agar kita selalu tetap rukun.
Selanjutnya yang terakhir, tidak menyinggung teman, mudah memaafkan kesalahan teman, serta segera meminta maaf jika berbuat salah. Sesama teman kita harus selalu rukun ya, saling menyayangi. Apabila kita mempunyai salah kepada teman, tidak boleh malu untuk meminta maaf. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat yang kita harus hindari yaitu sifat sombong. Sombong artinya merasa bangga terhadap dirinya sendiri secara berlebihan. Contohnya, merasa dirinya paling pintar, paling kaya, paling hebat, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu sifat acuh tak acuh. Acuh tak acuh artinya tidak peduli dengan orang lain, teman-teman. Contohnya, tidak peduli saat teman jatuh, tidak peduli saat teman kesusahan maupun sakit, atau teman yang lagi membutuhkan pertolongan. Dan yang ketiga, sifat malas. Malas artinya tidak mau mengerjakan sesuatu atau tidak mau belajar, tidak mau bekerja, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu tidak mau belajar, tidak mau bekerja apabila yang sudah bekerja, tidak mau membantu orang tua, teman, atau sekitarnya. Cara menghindari sifat sombong dan acuh tak acuh. Yang pertama yaitu senantiasa berdoa supaya dijauhkan dari sifat sombong dan acuh tak acuh. Jangan lupa ya, selain kita berusaha, kita harus tetap berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dijauhkan dari sifat sombong dan acuh tak acuh. Yang kedua, apabila bertemu dengan guru, teman, dan kerabat mengucapkan salam, senyum, menyapa, dan bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, mengingatkan teman jika tampak sombong dan bersikap acuh tak acuh. Selain kita harus menghindari dari sifat sombong dan acuh tak acuh, tidak lupa kita juga harus mengingatkan teman maupun kerabat kita apabila mereka tampak sombong dan acuh tak acuh. Selanjutnya, selalu meminta maaf dan memaafkan teman jika berbuat salah kepada kita. Apabila kita atau teman kita berbuat salah, tidak boleh malu untuk memaafkan atau meminta maaf. Selanjutnya, peduli dengan teman dan senang membantu teman. Yang selanjutnya, meminta nasihat kepada yang lebih tua. Apabila kita diberi nasihat oleh kedua orang tua kita, kakak-kakak kita, atau orang yang lebih tua, kita harus mendengarkan ya teman-teman. Yang terakhir, menyadari bahwa kita memiliki banyak kekurangan. Manusia tidak luput dari kesalahan ya teman-teman. Sesama teman, keluarga, dan orang lain kita harus mengingatkan apabila kita ada kesalahan atau kehilafan. Selanjutnya, cara menghindari sifat malas. Di antaranya yaitu yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dihilangkan dari sifat malas. Yang kedua, sering melakukan kegiatan atau membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku untuk melawan kemalasan. Selain berdoa kepada Allah Ta'ala, kita tidak lupa teman-teman, kita membiasakan membaca Al-Quran, berzikir, dan membaca buku supaya kita bisa melawan kemalasan. Yang ketiga, sering membantu orang tua di rumah dan orang lain. Teman-teman jangan lupa ya, sering-sering membantu orang tua di rumah.
Yang keempat, tidak menunda-nunda pekerjaan. Teman-teman, jangan membiasakan untuk menunda-nunda pekerjaan ya. Segera dikerjakan dan diselesaikan supaya cepat selesai. Selanjutnya, tidak sering melamun. Teman-teman, sebisa mungkin kita menghindari melamun ya. Karena melamun dapat membuat konsentrasi berkurang dan bisa menyebabkan kurang fokus. Dan yang terakhir, tidak sering melamun. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang berakhlak terpuji dan berakhlak tercela. Tokoh yang pertama yang berakhlak terpuji yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar ini yaitu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Dan tokoh yang kedua yaitu tokoh yang berakhlak tercela. Siapa ya? Yaitu Qarun. Qarun termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam. Dia orang kaya, hartanya sangat banyak teman-teman. Akan tetapi Qarun durhaka kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia tidak mau menerima nasihat keduanya. Ia menyangka bahwa harta dan kenikmatan yang ia dapatkan karena ia memiliki ilmunya. Maka dari itu teman-teman, jangan suka bersikap sombong dan kita harus menghindarinya ya. Alhamdulillah, pembelajaran akidah akhlak pada pertemuan hari ini sudah selesai teman-teman. Semoga pembelajaran akidah akhlak hari ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Jazakumullah khairan teman-teman atas semangatnya dan perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.